Soldiers, sailors, and airmen of the Allied Expeditionary Force, you are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. In company with our brave allies and brothers in arms on other fronts, you will bring about the destruction of the German war machine, the elimination of Nazi tyranny over the oppressed peoples of Europe, and security for ourselves in a free world. Your task will not be an easy one. Your enemy is well-trained, well-equipped, and battle-hardened. He will fight savagely. But this is the year 1944. Much has happened since the Nazi triumphs of 1940-41. The United Nations have inflicted upon the Germans great defeats in open battle, man to man. Our air offensive has seriously reduced their strength in the air and their capacity to wage war on the ground. Our home fronts have given us an overwhelming superiority in weapons and munitions of war, and placed at our disposal great reserves of trained fighting men. The tide has turned. The free men of the world are marching together to victory. I have full confidence in your courage, devotion to duty, and skill in battle. We will accept nothing less than full victory. Good luck, and let us all beseech the blessing of Almighty God. Ide invasi Normandia pada tanggal 6 Juni 1944 adalah yang paling terkenal dan tercatat dalam sejarah sebagai QD. Operasi Overlord adalah nama seni untuk invasi menyeluruh ke Normandia. D-Day adalah awal dari Operasi Overlord. Pada D-Day 6 Juni 1944, pasukan sekutu melancarkan serangan gabungan laut, udara, dan darat terhadap Prancis yang diduduki Nazi. Dan istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan hari pertama operasi militer besar. Pada tanggal 6 Juni pagi, pasukan udara sekutu diterjunkan ke zona penerjunan di Prancis Utara. Pasukan darat kemudian mendarat di 5 pantai serbu, Utah, Omaha, Gold, Juno, dan Sword. Pada akhir hari, sekutu telah membangun pijakan di sepanjang pantai dan dapat memulai serangan mereka ke Prancis. Overlord membuka front kedua yang telah lama ditunggu melawan Jerman. Kekalahan Jerman diakui sebagai tujuan perang utama Sekutu Barat sejak Desember 1941. Pembukaan front kedua akan mengurangi ketekanan terhadap Uni Soviet di timur, dan pembebasan Prancis akan melemahkan posisi Jerman secara keseluruhan di Eropa Barat. Invasi tersebut, jika berhasil, akan menguras sumber daya Jerman dan memblokir akses ke lokasi militer utama. Mengamankan pangkalan di Normandia akan memungkinkan sekutu untuk membangun kehadiran yang lain di Eropa Utara untuk pertama kalinya sejak evakuasi sekutu dari Dunkirk pada tahun 1940. D-Day memerlukan perencanaan yang terperinci. Letnan Jenderal Frederick Morgan dan timnya yang terdiri dari perwira Inggris, Amerika, dan Kanada mengajukan rencana untuk invasi tersebut pada bulan Juli 1943. Meskipun perencanaan terbatas untuk invasi ke Eropa dimulai segera setelah evakuasi Dunkirk pada tahun 1940. Persiapan terperinci untuk operasi Overlord tidak dimulai hingga setelah konferensi Teheran pada akhir tahun 1943. Tim komando yang dipimpin oleh Jenderal Amerika Dwight D. Eisenhower dibentuk pada bulan Desember 1943 untuk merencanakan operasi angkatan, laut, udara, dan darat. Kampanye tipu daya dikembangkan untuk mengalihkan perhatian dan kekuatan Jerman dari Normandia. Untuk membangun sumber daya untuk invasi. Pabrik-pabrik Inggris meningkatkan produksi dan pada paruh pertama tahun 1944 sekitar 9 juta ton perbekalan dan peralatan menyeberangi Atlantik dari Amerika Utara ke Inggris. Pasukan Kanada yang cukup besar telah dibangun di Inggris sejak Desember 1939 dan lebih dari 1,4 juta prajurit Amerika tiba selama tahun 1943 dan 1944 untuk mengambil bagian dalam pendaratan. D-Day adalah upaya internasional.
D-Day membutuhkan kerjasama yang belum pernah terjadi sebelumnya antara Angkatan Bersenjata Internasional, Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force atau SHIELD merupakan koalisi internasional, dan meskipun sekutu bersatu melawan Jerman, pimpinan militer yang bertanggung jawab atas Overlord harus mengatasi ketegangan politik, budaya, dan pribadi. Pada tahun 1944, lebih dari 2 juta pasukan dari lebih 12 negara berada di Inggris untuk mempersiapkan invasi pada D-Day. Pasukan sekutu sebagian besar terdiri dari pasukan Amerika, Inggris, Kanada, tapi juga mencakup pasukan angkatan laut, udara, atau darat dari Australia, Belgia, Ceko, Belanda, Prancis, Yunani, Selandia Baru, Norwegia, Rhodesia, dan Polandia. D-Day pada hari jalannya sekutu. Pada dini hari, tanggal 6 Juni, di bawah kegelapan, pasukan terjun payung Amerika dari Inggris diterjunkan ke Normandia dari lebih dari 1.200 pesawat. Begitu hari mulai terang, pesawat yang membawa pasukan terjun payung tambahan pasukan udara Amerika dari divisi ke-82 dan ke-101 bekerja dengan gagah berani untuk mencapai tujuan di pedalaman, termasuk merebut Saint Mary Eglis dan mengamankan pendekatan utama ke pangkalan pantai sekutu. Mengebom angkatan laut terbesar yang pernah terjadi dimulai pada pukul 5.30 pagi. Hanya berlangsung selama 40 menit, kapal perang Amerika yang didukung oleh kapal penjelajah dan kapal perusak serta angkatan laut kerajaan Inggris dengan kelompok kapal serupa menembaki tempat penempatan senjata dan posisi pertahanan di sekitar pantai yang telah ditentukan. Matahari terbit pada tanggal 6 Juni 1944. Matahari terbit pada tanggal 6 Juni membawa serta gelombang demi gelombang kapal pendarat yang membawa lebih dari 150.000 pasukan darat Amerika, Inggris, Kanada, dan Prancis yang menyerbu sekitar 50 mil garis pantai di Prancis Utara. Pantai dipertahankan dengan ketat oleh Jerman. Arus yang kuat mendorong pasukan Amerika sejauh 2.000 yard ke selatan pantai utara, memaksa mereka untuk berbaris kembali ke daerah pendaratan yang dituju untuk merebut benteng pertahanan Jerman. Mereka masih melemahkan utara pada penghujung hari. Jerman menyadari pentingnya sektor yang disebut Pantai Omaha yang dibutuhkan sekutu untuk menghubungkan dan mengamankan pangkalan pantai bersama-sama dan memastikan dipertahankan dengan ketat. Benteng dan dataran yang tinggi berarti pendaratan Amerika di Omaha akan menjadi yang paling berdarah hari itu. Inggris mengamankan pantai Gold dengan bantuan artileri dan dukungan udara. Dengan asumsi kapal pendarat sekutu tidak dapat melewati bantuan lepas pantai, Jerman tidak mempertahankan pantai Juno dengan gencar. Pasukan Kanada berhasil memukul mundur pasukan Jerman dan mengamankan pangkalan pantai Juno. Pada sore hari, ditugaskan untuk mengamankan pantai Sword. Pasukan Inggris berada 3 mil dari sasaran dan dimasukkan di Caen pada penghujung hari. Malam hari pada D-Day, pasukan sekutu berhasil melewati pertahanan Jerman di kedua pangkalan pantai. Tembok Atlantik yang dibanggakan Hitler bertahan kurang dari 24 jam. Menurut saya, dengan adanya operasi Overlord ini membuat Jerman atau Nazi menjadi sangat mundur akan operasi militer tersebut. Dan dengan keberhasilan operasi Overlord ini, setelah 11 bulan Perang Dunia pun berakhir. Dan karena Perang Dunia pun berakhir, untuk demi menjaga perserikatan dan ketentraman bangsa-bangsa di Eropa, maka dengan itu didirikannya PBB yang berkepanjangan
Perserikatan Bangsa-Bangsa.